Bab 1. Kewargaan dan teknik penelusuran informasi digital. A. Konsep kewargaan digital. 1. Identifikasi antara warga digital, kewargaan digital, dan kenegaraan digital. Semua orang pasti sudah mengetahui bahwa ada dua jenis kewarganegaraan di Indonesia, yaitu warga negara Indonesia dan warga negara asing. Warga digital lebih mengarah pada individu yang memanfaatkan TI untuk membangun komunitas, bekerja, dan berkreasi yang secara umum memiliki pengetahuan dan kemampuan mengoperasikan TI guna memperkomunikasi maupun mengekspresikan sebuah ide. A. Komponen kewargaan digital. Ada 3. 1. Lingkungan belajar dan akademis. A. Akses digital. B. Komunikasi digital. C. Literasi digital. 2. Lingkungan sekolah dan tingkah laku. A. Hak dan kewajiban digital. B. Tiket dan digital. C. Keamanan digital. 3. Kehidupan siswa di luar lingkungan sekolah. A. Hukum digital. B. Transaksi digital. C. Kesehatan digital. 2. Memahami etika kewarganegaraan digital. Seorang warga digital dapat mengapresiasikan sebuah ide karakteristik, pribadi maupun tujuan yang terdapat di dunia maya. Para pengguna digital melupakan bahwa walaupun dalam dunia digital, para pengguna tidak saling bertatap muka, tetapi perlu diperhatikan bahwa di balik setiap akun, di balik setiap posting forum, terdapat individu lainnya yang dapat tersinggung jika melanggar tata krama. Konsepting merupakan tata krama untuk menjadi kewargaan digital dengan baik dan benar. Hal ini bermanfaat agar yang bersangkutan mengikuti segala aturan yang sudah ditetapkan untuk mendapat sebutan sebagai seorang warga digital yang baik. Oleh sebab itu, seorang warga digital yang baik harus memiliki etika, tata krama, norma-norma sopan santun ketika berhubungan dengan warga digital lainnya di dunia maya. B. Etika pada lisensi Creative Commons ada 2. 1. Sejarah Creative Commons. 2. Konten dalam ruang lingkup Creative Commons. B. Teknik penelusuran informasi. Teknik penelusuran informasi digital ialah penelusuran yang dilakukan dengan dan melalui media digital atau elektronik seperti melalui webpage, search engine, database online, jurnal elektronik, reference online, dan informasi lain yang tersedia secara elektronik atau digital. 1. Pengertian aplikasi search engine. Search engine identik dengan salah satu program komputer yang dirancang khusus untuk membantu seseorang menemukan file-file yang disimpan dalam komputer, misalnya dalam sebuah web server umum di web atau komputer sendiri. 2. Komponen penelusur informasi ada 5. A. Query interface. B. Query engine. C. Database. D. Spider. E. Indexer. 3. Jenis-jenis penelusuran informasi ada 4. A. Human Organic Search Engine. B. Computer Created Search Engine. C. Hybrid Search Engine. D. Meta-crawler atau Meta Search. 4. Mesin pencari Google. Google merupakan salah satu perusahaan publik di AS yang berperan dalam pencarian cloud computing, internet, serta teknologi iklan online yang perangkat lunak. Setelah itu, keunggulan Google yang lain terletak pada pencarian teks, terutama dari algoritma PageRank dengan databasenya yang besar, serta jumlah jenis file yang diindeksikannya. Kelemahannya terletak pada tidak tersedianya pencarian file video dan audio. A. Fitur pencarian. Secara umum, jenis pencarian pada mesin pencarian atau website dikategorikan menjadi basic search dan advanced search, serta advanced menyediakan berbagai pilihan fitur pencarian baik untuk operator dasar, file format yang ingin kita cari, alih bahasa, region, dan sebagainya. Oleh karena itu, user harus memasukkan query di forum pencarian di basic search langsung. B. Fitur Boolean Logic. Boolean Logic identik dengan pencarian pelacakan yang menyatakan tentang hubungan antara variabel yang dicari dengan variabel terkait. Boolean Logic terdiri dari operasi logika OR, AND, dan NOT di mana penggunaannya untuk memudahkan user dalam mendapatkan informasi di PubMed yang diinginkan.
5. Melakukan penelusuran informasi. Perkembangan teknologi informasi, khususnya komputer, telah membawa kemudahan tersendiri dalam proses penelusuran informasi secara elektronik dan atau online. Pemakai atau pengguna dan staf perpustakaan memiliki kesempatan lebih banyak untuk mendapatkan informasi baik berupa informasi tercetak maupun digital dengan cara yang lebih mudah dan cepat. Apalagi dengan adanya internet, pemakai dengan berbagai level dan usia dimanjakan untuk meraih lebih besar lagi informasi yang dibutuhkan dari berbagai sumber informasi atau lembaga penyedia informasi di seluruh dunia. 6. Cara kerja penelusur informasi. Pada saat alamat web terisi, maka spider dari search engine akan menerima dan menganalisa URL yang secara otomatis spider memutuskan web yang didaftar layak diterima atau tidak. Jika tidak layak, maka user terpaksa bersabar dan mengulangi pendaftaran di waktu yang lain. Mesin pencari web bekerja dengan cara menyimpan informasi tentang halaman web yang diambil secara langsung dari www. 7. Cara melakukan search engine. Langkah-langkah mencari data atau informasi melalui mesin mencari Google. A. Web browser diaktifkan terlebih dahulu. B. Pada address bar masukkan alamat http www.google.com. C. Masukkan kata kunci artikel atau informasi yang akan dicari pada kolom yang tersedia. D. Halaman web akan menunjukkan hasil pencarian. E. Klik icon back untuk menampilkan hasil pencarian yang lainnya. Bab 2. Komunikasi dalam jaringan dan perangkat lunak pembelajaran kolaboratif. A. Menganalisis komunikasi sinkron dan asinkron dalam jaringan. Perkembangan pertama komunikasi online dimulai pada tahun 1960-an ketika peneliti Amerika mengembangkan protokol yang memungkinkan mengirim dan menerima pesan melalui komputer. ARPANET diluncurkan pada 1969 oleh sekelompok ilmuwan Amerika. Penelitian akhirnya berkembang menjadi internet, membawa sekitar 200 juta orang di seluruh dunia pada penggantian milenium menggunakan komputer. 1. Fungsi komunikasi dalam jaringan. Beberapa fungsi dari komunikasi sebagai berikut. A. Sarana informasi. B. Sarana kendali. C. Sarana motivasi. Dan D. Sarana pengungkapan emosional. 2. Jenis-jenis komunikasi dalam jaringan. Jenis-jenis komunikasi dalam jaringan sebagai berikut. A. Komunikasi dalam jaringan sinkron atau serempak. Beberapa contoh komunikasi sinkron sebagai berikut. 1. Video chat. Dan 2. Teks chat. B. Komunikasi dalam jaringan sinkron atau tak serempak. 3. Komponen pendukung komunikasi dalam jaringan menjadi 3 bagian sebagai berikut. A. Komponen perangkat keras atau hardware. B. Komponen perangkat lunak atau software. C. Komponen perangkat nalar atau akal brainware. 4. Keunggulan dan kelemahan komunikasi dalam jaringan. Namun demikian, terdapat beberapa kelemahan dari komunikasi dalam jaringan memiliki antara lain tidak memiliki emosi pengguna, memerlukan perangkat khusus, terlalu banyak informasi yang tidak penting, serta menyita konsentrasi karena dalam melakukan komunikasi dalam jaringan tidak pada tempat dan waktu yang tepat. 5. Melakukan komunikasi sinkron dan asinkron dalam jaringan. Komponen komunikasi virtual pada abad ini sangat digandrungi setiap orang dan dapat ditemukan di mana saja serta kapan saja. Salah satu bentuk komunikasi virtual adalah pada penggunaan internet. Internet adalah media komunikasi yang cukup efektif dan efisien dan menyediakan layanan fasilitas seperti web, email chatting, serta jaring sosial seperti Facebook dan Twitter. Penerapan komunikasi ada 2. A. Penerapan komunikasi sinkron dalam jaringan. B. Penerapan komunikasi asinkron dalam jaringan.
3. Tahap praproduksi dan produksi. A. Merancang dokumen tahap praproduksi. Tahapan dalam membuat sebuah video atau musik digital yang baik harus diketahui untuk mendapatkan gambaran yang menyeluruh sehingga hasil yang didapatkan maksimal. Acuan dalam pembuatan company profil yang baik dan benar terbagi atas 5 bagian utama sebagai berikut. 1. Konsep dasar video atau musik digital. 2. Peralatan pendukung video shooting. 3. Pekerja film untuk kru di balik layar. 4. Tahap-tahap praproduksi. 5. Membuat dokumen tahap praproduksi. B. Menganalisis proses produksi video atau musik digital. Produksi sebagai bentuk tahap pelaksanaan di mana syuting video atau musik digital dilakukan. Pada tahap produksi ini, pekerja film akan mengambil gambar video sesuai dengan naskah video atau musik digital. Biasanya diacak berdasarkan pada hal-hal termudah untuk studi syuting atau memiliki kemasan lokasi syuting. 1. Manajemen produksi. Manajemen produksi sebagai berikut. A. Manajemen lapangan. B. Kegiatan syuting. C. Penataan suara. D. Penataan cahaya. E. Penataan panggung. F. Penataan rias. D. Penataan kostum. 2. Melakukan proses produksi video atau musik digital. A. Alat menangkap gambar menggunakan kamera. Ada 2. 1. Menangkap gambar dengan kamera handphone. 2. Menangkap gambar dengan kamera handycam. 3. Proses produksi menggunakan screencast automatic. Bab 4. Pasca produksi. A. Penyelesaian pasca produksi. Pasca produksi sebagai tahap penyelesaian akhir dari sebuah perangkaian yang meliputi tahap pengujian, proses evaluasi, serta melakukan revisi berdasarkan hasil pengujian. Dilanjutkan dengan melakukan rilis golden master dan mengumpulkan atau menyimpan semua material yang dipakai dalam proses produksi. Selanjutnya memasukkan foto-tage yang sudah rekam pada akhirnya. Film dalam golden master dikemas dalam mini DV atau kepingan VCD atau DVD dan lain-lain. 1. Perangkat lunak penyuting video. Pasca produksi sebagai tahap penyelesaian akhir dari sebuah rangkaian yang meliputi tahap pengujian, proses evaluasi, serta melakukan revisi berdasarkan hasil pengujian. Dilanjutkan dengan melakukan rilis golden master dan mengumpulkan atau menyimpan semua material yang dipakai dalam proses produksi. Selanjutnya masukkan foto-tage yang sudah direkam. Pada akhirnya film dalam golden master dikemas dalam mini DV atau kepingan VCD atau DVD dan lain-lain. 2. Proses editing video menggunakan Windows Live Move. A. Membuka aplikasi. B. Klik pada tab menu Home. C. Memotong video. D. Klik tab menu Animations. E. Menambahkan foto dan musik. F. Fade in dan fade out pada musik. G. Mengubah durasi. H. Menghapus bagian dari video atau foto atau musik. I. Menambahkan teks. J. Menambahkan efek. K. Untuk menyimpan project ke dalam bentuk video yang siap diputar di pemutar video. B. Mengevaluasi pasca produksi. 1. Produksi editing video atau musik digital. Langkah-langkah membuat video atau musik digital dilakukan dengan baik guna menghindari kesalahan fatal bahkan tidak tercapainya tujuan pembuatan video tersebut. Tahap awal dalam proses editing adalah merangkai secara kasar atau raw code atau offline editing semua materi video berdasarkan skrip atau storyboard awal. Secara sederhana, proses editing identik dengan suatu usaha merapikan dan membuat sebuah tayangan video, animasi, dan atau musik digital menjadi lebih berguna dan enak ditonton. A. Tujuan proses editing ada 3. 1. Menciptakan kesinambungan gambar dan suara agar berjalan dengan wajar dan logis. 2. Menciptakan dinamika gambar melalui susunan gambar dan suara sehingga tidak timbul suatu kebosanan. 3. Merangkai pengunggah emosi penonton. B. Langkah-langkah dalam editing ada 3. 1. Combine atau menggabungkan. 2. Trimming memangkas. 3. Bullet membangun. C. Dasar-dasar editing ada 4. 1. Irinaga editing. 2. Sound. 3. Animasi dan visual effect. 4. Distribusi.
2. Review hasil editing. Setelah film selesai diproduksi, maka kegiatan selanjutnya adalah pemutaran film secara intem. Pemutaran jenis ini berguna untuk review hasil editing. Jika ternyata terdapat kekurangan maupun penyimpangan dari skenario, harus segera diperbaiki. 3. Presentasi dan evaluasi. Setelah proses pemutaran film secara intern dan hasilnya dirasa telah menarik serta sesuai dengan gambaran skenario, film dievaluasi bersama-sama dengan kalangan yang lebih luas. Hal ini dikarenakan mereka mengupas dari sudut pandang seorang penikmat film yang mungkin masih awam dalam pembuatan film. Setelah film menjalani proses finishing, bisa dimasukkan dalam kepingan DVD untuk keperluan pribadi, distribusi, dan promosi.